Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ghazi Ibrahim dari kelas 9D, nomor absen 1. Saya akan mempresentasikan materi reproduksi aseksual pada hewan. Isi presentasi kali ini yaitu 1. Pengertian reproduksi aseksual pada hewan. Yang kedua yaitu A. Pertunasan, B. Fragmentasi, dan C. Partenogenesis. Pengertian reproduksi aseksual pada hewan. Reproduksi aseksual adalah proses reproduksi di saat keturunan timbul dari orang tua tunggal dan mewariskan genetika dari satu orang tua. Aseksual adalah reproduksi yang tidak melibatkan meiosis dan fertilisasi atau tanpa fusi gamet. Reproduksi aseksual adalah bentuk reproduksi organisme bersel tunggal seperti archaea, bakteri, dan protista. Banyak tanaman dan jamur bereproduksi secara aseksual juga. Pada umumnya, proses perkembangbiakan ini dilakukan oleh hewan tingkat rendah yang tidak mempunyai struktur tubuh yang sempurna. Beberapa hewan melakukan reproduksi aseksual karena bagian dari siklus hidupnya. Beberapa hewan lain melakukannya karena pengaruh lingkungan yang ekstrim. Sifat individu yang terbentuk dari reproduksi aseksual adalah 100% mirip dengan induk. Kondisi ini membuat sedikit variasi genetik yang ditemukan pada individu yang melakukan reproduksi dengan cara ini. A. Pertunasan. Tunas atau bertunas adalah bentuk reproduksi aseksual di mana organisme baru tumbuh pada satu sama lain. Organisme baru tetap melekat seiring dengan pertumbuhan, memisahkan diri dari organisme induk hanya ketika matang. Karena reproduksi adalah aseksual, organisme baru dibuat adalah klon dan secara genetik identik dengan organisme induk. Sebuah organisme baru tumbuh dari hasil atau kuncup pada orang tua. Pada bakteri yang disebut tunas, pembagian yang tidak merata sel terjadi melalui pertumbuhan lokal. Sel anak atau tunas biasanya lebih kecil daripada sel ibu. Sebagai lawan visi, dalam proses perkembangbiakan tunas terdapat dua fase atau sesil dan berkembang biak dengan membentuk tunas. Tunas membentuk medusa yang terlepas dari polip. Medusa merupakan bentuk yang dapat bergerak bebas dan akan berkembang biak secara seksual dengan menghasilkan sperma atau sel telur. Contoh hewan yang berkembang biak secara bertunas. Hidra. Hidra merupakan salah satu jenis satwa yang hidup di perairan lepas. Hewan yang banyak hidup di perairan. Hewan yang satu ini merupakan salah satu hewan pemangsa yang masih masuk dalam film Cnidaria dan kelas Hydrozoa. Hewan yang satu ini merupakan salah satu hewan yang memang agak susah untuk diketahui bentuknya secara mata telanjang. Kita hanya bisa mengetahui dan mengamati hewan yang satu ini melalui mikroskop dengan perbesaran tertentu. Hal ini dikarenakan hewan yang satu ini hanya memiliki ukuran tubuh sebesar 10 mm yang berbentuk tabung memanjang. Hewan ini biasanya memiliki tentakel pada salah satu ujungnya yang berfungsi sebagai perpanjangan badan untuk menangkap mangsa yang mendekat. Contoh hewan lain yang berkembang biak dengan tunas misalnya ada Podifera dan Coelenterata. Contoh siklus dan cara perkembangbiakan hewan yang bereproduksi secara bertunas. Siklus perkembangbiakan melalui tunas akan dilakukan oleh hidra ketika sumber makanan melimpah. Jika kondisi lingkungan tempat hidup hidra tersebut memiliki sumber makanan yang melimpah, maka hidra akan cenderung lebih memilih untuk melakukan perkembangbiakan secara tunas. Siklus perkembangbiakan melalui tunas seperti tahap pertama yang akan dimunculnya kuncup pada badan induk. Tahap berikutnya adalah munculnya tentakel dan mulut pada kuncup tersebut. Setelah itu, tunas tersebut akan melalui proses pemisahan diri. Pada proses ini, hidra yang memisahkan diri akan berukuran kecil. Biasanya, pada hidra yang masih baru ini akan memiliki ukuran 3/5 ukuran induk. Dengan siklus kehidupan yang sangat unik tersebut, bisa dikatakan bahwa hidra dapat hidup dalam kondisi lingkungan yang cukup keras. Pada proses pertumbuhan dan perkembangan yang ada, bisa dikatakan bahwa hidra memiliki siklus hidup yang cukup lama. Namun, siklus hidup tersebut akan sangat tergantung pada kondisi dari lingkungan di mana hidra tersebut hidup. Berikut adalah gambar siklus hewan yang berkembang biak secara bertunas.
B. Fragmentasi. Fragmentasi atau fragmentasi klonal pada organisme multiseluler atau klonal adalah bentuk reproduksi aseksual atau cloning di mana organisme memecah diri menjadi fragmen-fragmen. Masing-masing fragmen ini berkembang menjadi dewasa, tumbuh menjadi individu dewasa yang merupakan klon dari organisme asli. Pemisahan dapat terjadi baik disengaja maupun tidak sengaja. Dapat terjadi akibat ulah manusia maupun kerusakan alami oleh lingkungan atau pemangsa. Organisme semacam ini dapat mengembangkan organ atau bagian tertentu yang dapat dengan mudah dilepaskan atau diputus. Jika pemecahan terjadi tanpa persiapan awal organisme, kedua fragmen harus mampu meregenerasi organisme lengkap agar dapat berfungsi sebagai reproduksi. Contoh hewan yang bereproduksi secara fragmentasi. Planaria. Planaria merupakan hewan triploblastik acelomata dengan tubuh planaria tersusun solid tanpa adanya ceulum. Semua ruangan yang terletak di antara organ visceral tersusun oleh mesenkim yang lebih dikenal dengan sebutan parenkim. Planaria termasuk dalam filum Platyhelminthes yang memiliki bentuk tubuh pipih dan simetri bilateral. Planaria berhabitat di daerah bertemperatur 18-24 derajat Celcius dengan ketinggian antara 500-1500 meter di atas permukaan laut. Tubuh planaria tersusun dari bagian kranial, truncus, dan caudal. Bagian kranial terdapat kepala dengan sepasang eye spot yang berfungsi sebagai fotoreseptor dan sepasang auricle yang terletak di bagian lateral tubuh pada bagian kranial. Contoh hewan lain yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah cacing pita, porifera, dan Opiurudea. Contoh siklus dan cara perkembangbiakan hewan yang bereproduksi secara fragmentasi. Fragmentasi merupakan reproduksi aseksual pada planaria dengan membelah diri secara transversal. Masing-masing belahan mengembangkan bagian-bagian yang hilang dan berkembang menjadi satu organisme utuh. Meskipun jumlah individu yang dihasilkan dengan reproduksi aseksual itu sangat besar, tetapi proses ini mempunyai batasan yang serius, yaitu bahwa tiap turunan identik dengan induknya. Cara reproduksi planaria secara vegetatif ini dapat menguntungkan saat planaria tidak dapat melakukan reproduksi secara generatif karena keadaan tertentu. Gambar siklus hewan yang berkembang biak secara fragmentasi. C. Parthenogenesis. Parthenogenesis merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio atau biji tanpa fertilisasi oleh pejantan. Parthenogenesis terjadi alami pada beberapa spesies, termasuk tumbuhan tingkat rendah, invertebrata, contoh kutu air, kutu daun, dan beberapa lebah. Vertebrata, contoh beberapa reptil, ikan, beberapa burung, dan hiu. Parthenogenesis adalah bentuk reproduksi seksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Parthenogenesis dapat kita lihat pada kutu daun, lebah, kutu air, dan beberapa invertebrata lainnya. Individu ini akan memiliki setengah kromosom tubuh karena berasal dari sel haploid. Meski demikian, setelah beberapa generasi kutu mengalami parthenogenesis, akan tetap memerlukan proses fertilisasi untuk menghasilkan generasi atau individu baru. Contoh hewan yang bereproduksi secara parthenogenesis. Kutu air. Kutu air bukan serangga dan tidak hidup sebagai parasit. Sebagaimana banyak kutu yang hidup di luar air, secara taksonomi, hewan yang disebut kutu air termasuk dalam genera Dapina, Cyclops, Bosmina, dan Diaptomus. Kutu air merupakan bagian dari zooplankton. Kutu air berukuran panjang kurang dari setengah milimeter. Sebagian besar panjang mereka pada kisaran 0,2 sampai 6 mm, dengan pengecualian Leoptodra yang panjangnya dapat mencapai 18 mm, dan pakannya adalah berbagai fitoplankton dan juga sisa-sisa makanan hewan lainnya. Sebagian besar Cladoxera hidup di air tawar, dengan hanya 8 spesies yang benar-benar hewan lautan. Spesies lautnya kesemuanya ada di dalam famili Podonidae dengan pengecualian genus Pennilia. Beberapa Cladoxera menghuni daun yang berguguran. Contoh hewan lain yang bereproduksi secara parthenogenesis antara lain kutu air, kutu daun, semut, tawon, beberapa lebah, serta vertebrata seperti beberapa reptil, ikan, burung, dan hiu. Contoh siklus dan cara perkembangbiakan hewan yang bereproduksi secara parthenogenesis.
Kutu air bisa berkembang biak dengan cara seksual maupun aseksual. Dalam perkembangbiakan aseksual, kutu air akan menghasilkan telur yang bisa menetas tanpa perlu dibuahi. Sedangkan pada perkembangbiakan seksual, kutu air jantan dan betina melakukan perkawinan dan menghasilkan anak. Siklus hidup kutu air sekitar 34 hari dan bisa melahirkan anak setiap hari. Kutu air bertelur dan atau beranak dengan jumlah sekitar 39 ekor per hari. Pada jenis tertentu, kutu air bisa bertelur hingga 100 ekor. Berikut ini adalah gambar siklus hewan yang berkembang biak secara parthenogenesis. Demikian presentasi dan materinya tentang reproduksi aseksual pada hewan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.